Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian mingguan kita, yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Qiyamul Lail. Apa Qiyamul Lail itu, apa saja yang dilakukan, dan apa saja fadilah dan bagaimana cara agar kita mudah untuk melaksanakan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail adalah menghidupkan malam dengan melakukan amal soleh atau amal ibadah, melakukan amal ibadah. Amal apa saja yang bisa dilakukan agar kita termasuk hamba Allah yang melakukan Qiyamul Lail atau menghidupkan malam dengan ibadah. Kita bisa melakukan sholat, kemudian zikir, sholawat, membaca ayat suci Al-Quran, dan semua itu kita niatkan mencari ridho Allah Ta'ala. Bahwa dua rakaat sholat di tengah malam itu lebih baik dari sedekah dunia dan seisinya. Jadi 2 rakaat di tengah malam itu akan lebih baik dibanding sedekah dunia dan seisinya. Jadi rugilah apabila kita tidak melakukan Qiyamul Lail. Kemudian apa saja yang akan kita dapatkan jika kita melakukan Qiyamul Lail? Qiyamul Lail bisa menghapus dosa, yang pertama. Yang kedua, bisa menyembuhkan penyakit atau menolak penyakit. Dan yang ketiga, akan bisa mencegah kita untuk berbuat dosa. Artinya Qiyamul Lail ini bisa menjaga kita dari perbuatan dosa. Kemudian bagaimana agar kita mudah untuk melakukan Qiyamul Lail? Terkadang kita ingin sekali melakukan, tapi ternyata kenyataannya meleset. Kita tidak bisa bangun malam, sepertiga malam atau tengah malam untuk melakukan apa-apa yang kita rencanakan. Supaya rencana ini berjalan lancar, kita perlu ikhtiar. Di antaranya, jika kita ingin Allah mudahkan untuk bangun tengah malam, yang pertama sebelum tidur kita berdoa, doa tidur, kemudian berzikir, berwirid, kemudian jangan terlalu kenyang saat makan. Jadi kalau bisa makannya sebelum maghrib, kalaupun malam, tapi jangan terlalu kenyang, jangan terlalu banyak makan. Kemudian usahakan tidur siang. Tidur siang ini paling bagus adalah waktunya antara jam 11 sampai sebelum duhur. Jadi jam 11 tidur, lalu adzan duhur atau sebelum adzan duhur kita bangun persiapan melakukan sholat zuhur. Kemudian selanjutnya
pada siang hari kita berusaha jangan melakukan dosa. Barang siapa di siang hari tidak melakukan dosa, artinya tidak sengaja atau memang sudah berusaha tidak melakukan dosa, insya Allah malam akan dimudahkan untuk bangun, malam akan diberikan kesempatan untuk bisa bangun. Itu tadi ikhtiar atau usaha secara zahir, secara lahir. Kemudian usaha secara batin. Usaha secara batin ini sebelum tidur hendaknya kita jangan menyimpan dendam, maafkan orang-orang, semua orang-orang terutama orang dekat kita, keluarga kita, suami, anak-anak yang mungkin hari ini atau kemarin atau lalu melakukan dosa, maafkan, doakan. Kemudian tetangga, sahabat, teman, orang tua, saudara, dan semua orang lah, jangan menyimpan dosa, maafkan mereka. Minimal maafkan, lebih baik lagi doakan, maafkan dan doakan. Kemudian jangan panjang angan-angan. Jadi jangan panjang angan-angan, artinya jangan banyak berhayal. Jadi cita-cita boleh, harapan boleh, mimpi boleh, karena itu adalah motivasi penyemangat hidup, tapi jangan panjang angan-angan. Selanjutnya kita harus selalu memupuk, menghidupkan kolbu kita, hati kita untuk selalu ingat pada Allah, zikrullah. Tumbuhkan rasa cinta, terus mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Orang yang mencintai otomatis akan lebih sering menyebut namanya. Itu tanda-tanda cinta. Seperti ibu-ibu waktu belum menikah sama suaminya, ingin menikah dengan suaminya, jika menyebut namanya pasti ibu senang. Jika orang lain pun menyebut namanya, kita senang. Mendengar namanya senang, apalagi ini Allah yang lebih kita cintai, karena Allah pemilik kita, pencipta kita, pemberi ruh, nyawa, kesehatan, kenikmatan hidup, bisa enak makan, enak minum, bisa nyenyak tidur, melihat apa-apa menyenangkan, mendengar, merasakan, semuanya adalah pemberian Allah. Jadi hidupkan cinta itu dengan mengingat apa yang Allah telah berikan ke kita, apa yang Allah ciptakan di dunia ini. Kemudian Rasulullah adalah utusan Allah, Nabi terakhir utusan Allah, yang kita sangat butuh sekali syafaatnya. Maka kita banyak-banyak mengamalkan sunnah. Bersolawat Nabi itu yang pertama yang harus kita lakukan banyak-banyak. Kemudian melakukan sunnah. Melakukan sunnah itu bukti nyata bahwa kita mencintai Rasulullah. Contohnya makan, minum dengan tangan kanan. Itu hal yang sangat kecil, mungkin dianggap remeh, tapi itu sangatlah penting. Ibu-ibu ingat, makan, minum dengan tangan kanan, membaca basmalah. Kemudian apalagi banyak kita sudah membahas pada beberapa pertemuan yang kita bisa teladani dari Rasulullah, melakukan hal-hal selalu berzikir dulu, Bismillahirrahmanirrahim, sebelum tidur berdoa,
sebelum masuk kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi berdoa, kemudian mau meninggalkan rumah atau safar berdoa, mau berhubungan suami istri berdoa, dan lain sebagainya. Demikian ibu-ibu, bagaimana cara secara lahiriah dan secara batiniah supaya kita bisa bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail. Kemudian apa yang bisa kita lakukan qiyamul lail itu? Yang disebut malam adalah setelah maghrib itu juga sudah malam ya ibu-ibu. Seperti yang kita sudah bahas, kita sebaiknya punya wirid, misalnya ba'da maghrib kita membaca surat Yasin atau surat Al-Mulk atau bersolawat dan lain-lain. Kemudian setelah sholat isya kita bisa membaca Al-Quran lagi atau bersolawat. Kemudian terakhir sebelum tidur sholat witir, itu juga termasuk qiyamul lail. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dalam penyampaian saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.